Mari kita bertepuk tangan dan mengundang petinju biru dari Thailand, Yao Peiya. 他10岁练拳，11岁便首登擂台，纵横拳坛10余年，身经百战。WBC 泰拳超级重量级冠军，泰国 PAT 超级重量级冠军，他就是来自泰国的猛虎耀培亚。สวัสดีครับผมยอดยักษ์12พี่น้องครับ亚洲格斗强国孕育了一个又一个新生代的王者，腿脚灵活，进攻快速，坚如不摧的重拳，加上快如闪电的扫腿，令对手胆寒。耀培亚已在俄美传奇2战2胜，包括一招制敌，打败俄罗斯实力名将尤金。此次泰国猛虎又将为我们带来怎样的精彩对决？ Menghadapi prajurit yang sangat kuat, yang berikutnya juga sangat kuat. Pemain berwarna merah yang akan muncul selanjutnya, dia dari Rusia. Apakah pemenang sabuk emas kejuaraan Rusia? Datang dan layani Anda selanjutnya, pertikaian antara raja dan raja. Mari kita bertepuk tangan, undang pemain merah, pemain dari Rusia, Magomedov. 54战41胜，23次 KO 对手，俄美传奇3战全胜，他更是俄罗斯冠军金腰带的拥有者。 Здравствуйте, меня зовут Магомедов Магомед. Я приехал из России. 有一种战斗叫洒脱自如，有一种胜利叫气势如虹。刚猛骁勇的激战风格，是俄罗斯拳手一贯的搏击标签。 У меня нет цели стать лучшим или завоевать какой-либо пояс. Я просто наслаждаюсь процессом. 面对强敌，胜利并没有成为马格梅多夫刻意追求的结果。当他享受比赛的时候，或许胜利便会悄悄降临。一起享受战斗吧！ Halo pemirsa, selamat datang di Eme Legend TV Satelit Sichuan. Kami sekarang berada di Stadion Emeishan. Nama saya Tony, saya Dong Jiang Tao. Pemain merah adalah Magomedov dari Rusia. Pemain di sisi biru adalah Yao Peiya dari Thailand. Kedua pemain ini cukup akrab satu sama lain di ring Eme Legend. Dan mereka semua adalah pemain berlevel sangat tinggi. Yao Peiya adalah juara kelas welter super lempini Thailand. Itu bersama juara tinju Thailand kami yang terkenal, Siti Chai. Guru berasal dari sekolah yang sama. Magomedov di sisi merah berasal dari Rusia. Ya, dia adalah pemenang grup A kejuaraan Rusia, dan di panggung Eme Legend. Raih hasil yang baik dari kemenangan penuh, selalu menampilkan performa yang sangat bagus. Pukulan terus-menerus menghantam Yao Peiya. Salah satunya adalah gaya kickboxing Eropa. Salah satunya adalah gaya Muay Thai murni. Apa perbedaan kedua cara bermain ini? Apakah maksud Anda menyerang dan mengatasi? Dibandingkan dengan pemain Thailand. Mungkin meninggalkan teknik pelukan batin dan pukulan siku. Mungkin untuk keseluruhan sistem teknisnya. Membuat beberapa batasan. Tapi kita tahu petarung Muay Thai. Banyak pemain Muay Thai yang mengkhawatirkan proses kompetisi pertarungan bebas. Lakukan sedikit penyesuaian saja. Mereka semua bisa tampil pada level yang sangat bagus. Tapi aturan kickboxing ini, gaya ini, ada lebih banyak persyaratan untuk keterampilan tinju. Mari kita lihat Magomedov. Lanjutkan kombinasi pukulan ini. Pukul Yao Peiya. Magomedov ini, pukulannya sangat tajam. Untuk kekuatan tubuh ini,
Gunakan pukulan ini untuk menjadi lebih kuat. Baru saja Magomedov. 2 pukulan mengalahkan Yao Peiya. Kakiku lemah. Detail ini. Benturan yang sangat jelas. Menurutku sebagai seorang Yao Peiya. Anda bermain sebagai gaya khas Thailand. Anda harus menjaga jarak dan bertarung secara individu. Tindakan berkualitas tinggi seperti ini. Jangan pergi dengan Magomedov. Lakukan serangan tinju jarak menengah hingga jarak dekat seperti ini. Dia petarung gaya kickboxing. Sangat terhuyung. Ini adalah orang yang baru saja menjadi Magomedov. Pukulan lurus backhand yang sangat akurat. Kalahkan Yao Peiya. Mundur beberapa langkah. Tapi mungkin Magomedov memang begitu. Terlalu bersemangat. Lalu dan tepi naga dari kartu gesek tinggi. Pukulan terus-menerus terjadi. Kemampuan Yao Peiya dalam melawan kekuatan besar cukup kuat. Tendangan sapuan bagian tengah. Di game pertama, Yao Peiya sama sekali tidak menunjukkan performa seperti itu. Tendangan tengah sapuan. Dan kelebihan pukulan lurus jarak menengah tunggal. Sebaliknya, ia terkena pukulan terus-menerus Magomedov di sudut tali. Kini Yao Peiya masih belum berbalik. Mari kita bertarung dengan Magomedov. Ya. Pertandingan kedua dimulai. Hanya putaran pertama ini. Ada pemutaran gerakan lambat di tengah, memberikan efek khusus. Langsung dirobohkan dengan punggung tangan. Lihat Yao Peiya ini, tampaknya keterampilan tinju Magomedov, menyerang tanpa rasa bertahan. Faktanya, di game sebelumnya, Yao Peiya, dia juga pemain yang sangat bagus, mungkin Magomedov membunuhnya. Saya pikir Magomedov, itu harus ditujukan pada gaya permainan Yao Peiya, membuat beberapa pengaturan taktis yang ditargetkan, apalagi teknik tinju Magomedov itu sendiri, keuntungannya jelas, knockdown lainnya. Menurutku, 2 kali berturut-turut, tidak lagi, Yao Peiya, permainan ini sangat seru. Permainan ini. 46 detik game kedua di sisi merah. Kemenangan TKO. The winner is red corner. Congratulations. Yang akan masuk adalah. Ini adalah pertarungan super pertarungan gratis seberat 67 kg kami. Selanjutnya, mari kita bertepuk tangan untuk petinju biru itu. Petinju berbakat dari Belanda, Juris Mili. 作为欧洲自由搏击的最强国度，荷兰曾诞生安迪·苏瓦、阿尔伯特·克劳斯、里格阿斯等中国搏击界天王巨星。今天，荷兰的将首当中国擂台，作为年轻一代选手中的佼佼者，俄罗斯保持着47战46胜的经典战绩，大小赛事冠军头衔斩获无数。 当所回，任何束手撞球的立体进攻是他克敌无数必杀技。自信无理性的自我演示，来自格斗强国的王者体验，一场惊喜刺激、寻常不杂且健康下。 Mari kita bertepuk tangan dan mengundang pemain muda asal Hongkong, Wang Yuanlei. 出拳迅捷，势大力沉，条件出众，刚刚一拼。大家好，我叫王冉，我今年已经7年了。生活中的气质男孩，拳台上却血脉奋张。我要性格是挺正常的，在赛场上我想要最快速度遇到对手。他拥有2015中泰对抗赛冠军，2016全国泰拳锦标赛冠军。
多项冠军头衔。今晚面对同样战绩显赫的擂台新会，谁将独善胜场？我为冠军而来。Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Teman-teman penonton, statement. halo semuanya. Selamat datang di TV Satelit Sichuan, Legenda Amei. Kami sekarang berada di Stadion Emeishan. Saya Tony. Saya Dong Jiang Tao. Kompetisi ini pada kategori 67 kg. Aturan pertarungan gratis pemain sisi merah pertempuran super. Wang Yuangli versus pemain biru. Eunice berasal dari Belanda. Kedua belah pihak adalah pemain muda. Yang satu berusia 18 tahun dan yang lainnya berusia 20 tahun. Namun kita lihat, meski pemain asal Belanda itu baru berusia 18 tahun. Dari segi usia, Wang Yuangli 2 tahun lebih muda. Namun rekornya sudah memiliki pengalaman seperti ini dalam 17 pertandingan. Dan 46 diantaranya dimenangkan. Jadi kita baru melihatnya setelah kedua belah pihak bersatu. Dua tatap muka. Pukulan Eunice cukup dahsyat. Dan sudut pukulannya sangat tepat. Dia ingin datang ke Tiongkok dan memenangkan kejuaraan di semua level. Pemain yang sangat ambisius. Ya. Mari kita lihat informasi Wang Yuangli. Tempat ketiga dalam kejuaraan Muay Thai nasional. Runner-up ketiga Muay Thai di Asian Beach Games. Juara kedua kompetisi pertarungan bebas nasional. Selama kita menonton, dilihat dari pelukan Wang Yuangli, lebih condong ke Muay Thai. Yang ini hanya mengelak sejenak. Terpisah sejenak. Pukulan yang sangat dingin dari pemain berwarna biru ini. Ada sedikit tanda kepalan tangan di bagian depan. Cukup tajam. Saat kita melihat sendi lutut, kita menggunakan tangan depan untuk memukul. Pukul kepala dan perut. Berbalik dan tendang kembali. Tapi saya tidak tahu jaraknya dengan baik. Tidak memperlakukan saya dengan baik. Saat ini kita tahu bahwa Wang Yuangli harus mengangkat tangan kanannya lebih tinggi. Karena kami baru saja melihat beberapa adu jotos. Ayunan tangan kiri Eunice terus-menerus menyebabkan kerusakan besar pada Wang Yuangli. Lihatlah tangan depan dan gunakan tinju untuk melakukan serangan balik. Faktanya, wasitnya benar-benar memainkan peran yang sangat penting. Gelar lain yang ia miliki sebagai wasit adalah King of the Ring. Dia adalah raja di arena ini, Raja Cincin, mengendalikan kemeriahan pertandingan dan keselamatan para atlet. Ya, begitulah yang kami katakan. Hakim garis bertanggung jawab untuk mencetak gol. Namun situasi keseluruhan di lapangan adalah demikian. Keputusan akhir masih bergantung pada wasit di lapangan. Karena dia paling dekat dengan para atlet. Dia paling tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pertandingan kedua dimulai. Di awal game pertama, kedua belah pihak bertempur dengan sangat sengit. Sudah mempunyai kebiasaan melakukan beberapa putaran pukulan yang sangat seru secara berturut-turut. Namun setelah game kedua, saat wasit mulai berbunyi, di atas adalah ronde serangan tinju sengit lainnya, lalu berakhir dengan saling berpelukan. Pemain biru. Bahkan, dia juga berkata, saya bertanya,
Bagaimana perasaan Anda terhadap Tiongkok? Dia mengatakan Tiongkok sangat bagus. Dia mengatakan bahwa dia terutama merasa bahwa pria Tiongkok sangat tampan. Suka bersaing dengan pemain Tiongkok. Menurutku kami para pria Tiongkok sangat tampan. Jadi kita semua punya kepercayaan diri. Di mata kami orang timur, tampaknya itu orang barat, terlihat lebih tampan. Mungkin itu dua estetika yang berbeda. Mari kita lihat pemain biru. Daya ledak aksi ini cukup dahsyat. Tapi melihat kembali pelanggaran Wang Yuangli, kesinambungan dan ketekunan, apalagi kombinasi tangan dan kakinya relatif mulus. Serangan Wang Yuangli dengan pukulan dan tendangan sangat jelas, dan saya berpikir secara pribadi dari sudut pandang saya sekarang. Wang Yuangli tampak seperti lebar sayap dan kakinya. Jelas dia punya banyak keunggulan dibandingkan lawan-lawannya. Jadi saat ini, menurut saya Wang Yuangli berada di jalur yang benar, dan tendangan sapuan harus lebih banyak digunakan. Ya, dan karena tinggi dan lebar sayapnya relatif dominan, ini adalah taktik yang bagus baginya untuk mempertahankan jarak menengah hingga jauh. Ya, ini harus didasarkan pada proporsi tubuh kedua orang tersebut. Wang Yuangli harus menerapkan taktik seperti itu, tapi gaya teknis dan pengaturan taktisnya yang spesifik. Hal ini juga harus disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Lagi. Masih bertarung sengit. Younis itu sangat kejam setiap kali dia masuk. Oke, memiliki serangan balik tangan kiri yang sangat bagus. Cantik, dua sapuan rendah gagal mengenai Wang Yuangli. Wang Yuangli maju dan melakukan beberapa kombinasi pukulan. Jadi jika melihat teknik pertukaran tendangan semacam ini oleh lawan, Wang Yuangli masih lebih unggul. Setiap saat karena serangan balik dan serangan balik Wang Yuangli, pemotretan sangat akurat. Jadi saat ini saya pikir Wang Yuangli harus melakukannya. Saya bertarung sampai sekarang karena saya mengetahui kemampuan tinju lawan. Mungkin kamu sedang bertengkar dengan dirimu sendiri. Saya tidak mengambil keuntungan dari diri saya sendiri. Jadi sebaiknya jaga jarak saat ini. Lakukan beberapa perbaikan dan pertahanan dalam kerja keras. Wah, pukulan cambuknya berbahaya sekali. Kekuatan berbalik dan mencambuk sangat kuat, namun sulit untuk melakukannya dengan benar, karena amplitudonya relatif besar, mudah bagi lawan untuk bersembunyi. Ya, masih berbalik. Oke, sekarang babak ketiga pertandingan kedua kubu dimulai, putaran terakhir. Kedua kubu mempertahankan ritme yang sangat intens di dua putaran pertama. Ini pertarungan yang sangat sengit, dan frekuensi kedua belah pihak sangat tinggi. Ini akan menguji kebugaran fisik kedua belah pihak. Saat saya melihat ronde ketiga, bisakah kita tetap mempertahankan keadaan seperti itu? Membutuhkan kebugaran fisik dan penyesuaian mental. Mari kita lihat saat kita bertarung satu sama lain tadi. Eunich melakukan goyangan yang sangat bagus, lalu segera melakukan serangan balik dengan ayunan tangan depan. Jadi Wang Yuangli harus lebih banyak melatih kakinya. Dengan kata lain, setelah kedua belah pihak bertarung, tambahkan satu dan pisahkan momennya, memisahkan diri. Saat ini, keunggulan poin Anda sendiri akan menjadi lebih jelas. Faktanya, jika kita katakan, perspektif penonton dan perspektif pemula tinju masih berbeda, karena terkadang saya juga pergi ke sasana tinju, pelajari beberapa teknik tinju sederhana. Baru saja dijelaskan bahwa Wang Yuangli meninju. Kemudian lawan langsung merebut mesin netral tersebut ke isi perutnya. Saya biasanya mengatakannya ketika saya sedang belajar. Setelah meninju, Anda harus segera menarik kembali pukulan Anda. Ini adalah kebiasaan teknis. Buktikan ketika lawan menyerang. Dari sudut pandang serangan, dibandingkan dengan Wang Yuangli, lebih kaya, sedikit lebih, Anda akan menemukan peluang seperti Wang Yuangli. Ya, faktanya, Wang Yuangli seharusnya tidak melakukan apapun terhadap lawannya saat ini. Meski saat kita sedang bertarung satu sama lain, sejauh ini, saya belum pernah menerima pukulan serius dari lawan saya. Jelas bukan pecundang. Tapi Anda harus memenangkan permainan.
Saya masih perlu lebih banyak menyerang dengan kaki saya. Ini adalah beberapa serangan balik atau combo kaki. Oke, kembalinya yang sangat bagus. Terlebih lagi, pukulan rendah Wang Yuangli barusan, seluruh wajah mengikuti kenyataan. Keadaan konsentrasi. Ya. Tapi sebenarnya dari sudut pandang saya. Artinya, ketika Anda melakukan pukulan yang sangat keras, saat wajahmu mengikuti kenyataan, sebenarnya ini adalah penurunan yang cukup berat. Mari kita lihat. Sepanjang 3 ronde, kedua kubu saling bertarung. Tampaknya kelemahan tinju Younis lebih akurat. Namun secara keseluruhan, kendali Wang Yuangli atas kerja kerasnya, termasuk diversifikasi teknologi yang digunakan, lebih baik dari Eunice, lebih kaya. Kebugaran fisik kedua belah pihak ini menurun drastis. Kita tahu bahwa saat ini penurunannya sangat parah. Saat kedua belah pihak memukul atau menendang, seluruh tubuh akan bergerak sedikit ke depan. Mudah sekali menyebabkan tubuh kedua belah pihak saling bertabrakan. Akhir yang bagus. Siapakah kedua petinju tersebut? Bisakah kamu memenangkan permainan ini? Wasit nomor 1 memberi skor 27-30. Wasit nomor 2 memberi skor 27-30. Wasit nomor 3 memberi skor 27-30. Wasit dengan suara bulat memutuskan pertandingan ini. Lan Fangcheng. Apa yang akan kami tawarkan kepada Anda selanjutnya adalah pertarungan super di kategori 70 kg. Pertama-tama, kontestan pertama ini memiliki banyak latar belakang. Mari kita lihat rekornya dulu. Dia meraih 52 kemenangan dalam 53 pertandingan dan hanya kalah 1 pertandingan. Datanglah ke ring kami hari ini. Bisakah dia terus menulis mitos yang tak terkalahkan? Mari kita bertepuk tangan selanjutnya. Tolong keluarkan petinju biru ini. Dari Afghanistan, Atik. Petinju ini merupakan petarung muda asal Tiongkok. Baru berusia 18 tahun ini. Ia pernah memenangkan turnamen peringkat petinju profesional Tiongkok, juara uji coba kategori 70 kg. Mampu melangkah ke ring ini hari ini. Temui tantangan veteran. Pemain Tiongkok kami. Apakah ada harapan untuk menang? Mari kita tunggu dan lihat. Tepuk tangan diundang ke pemain sisi merah. Pemain muda Tiongkok Su Ziyong. Selamat datang di teman. Popkan Shetoper. Crochet. Melihat. Halo teman-teman, selamat datang di TV satelit Sichuan Amei Legend. Kami sekarang berada di Stadion Perang Emeishan. Saya Tony. Saya Dong Jiang Tao. Game ini adalah pertarungan super dengan aturan pertarungan gratis seberat 70 kg. Pemain sisi merah Su Ziyong. Pemain di tim biru adalah Atik dari Afghanistan. Pertandingan pertama antara kedua belah pihak dimulai. Kita dapat melihat dengan jelas dari tinggi badan bahwa pemain Afghanistan memiliki keunggulan tinggi badan yang sangat jelas. Baru saja, Guru Dong Jiang Tao memberitahu saya bahwa ini disebut negara yang berperang. Dari Afghanistan, seorang pemain dari negara yang dilanda perang. Jadi bisa kita bayangkan pengalaman pemain profesional ini. Pasti sulit sekali, ya.
Apa yang terjadi dengan tendangan ini? Saat itulah pemain biru mulai melakukan pukulan tinggi. Dorongan ke depan lawan tidak stabil dan dia terjatuh. Kami melihat teknologi Atik jelas agak kasar. Namun nyatanya kondisi fisik, tinggi dan lebar sayapnya demikian. Semuanya terlihat lebih besar dari Su Xiong. Ya, kedua belah pihak bermain 70. Tampaknya penurunan berat badan Atik harus sangat parah sebelum bertanding. Atik lebih terlihat seperti atlet berbobot 75 kg. Kini wasit memperingatkannya untuk tidak melakukan pelukan negatif tersebut. Su Xiong semakin menutup jarak. Mencoba melakukan beberapa serangan jarak menengah. Tapi begitu masuk, baru saja dipeluk oleh Atik, orang terdekatnya ini, berisi. Ini adalah pukulan backhand lurus yang sangat jelas. Pengaturan taktis Su Xiong saat ini cukup jelas. Itu hanya karena kamu lebih tinggi dariku. Saya hanya ingin masuk. Setelah saya masuk dengan kepala di tangan, saya membela diri. Lakukan beberapa pukulan yang akan menguntungkanku pada jarak ini. Tapi begitu masuk, Atik adalah pelukan tetap ini. Biarkan keterampilan tinju dekat Su Xiong, termasuk serangan kaki, tidak dapat digunakan sepenuhnya. Kekuatan berlebihan setelah menyapu dan menendang. Tindakan kehilangan keseimbangan. Pertandingan tim kedua dimulai. Setelah Su Xiong menutup jarak dan masuk, waktu untuk mengambil tindakan harus lebih awal. Jika tidak, begitu Anda mendekat, keterikatan Atik. Lihat, ini pelukan lagi. Su Xiong tidak mungkin melanjutkan. Combo tindak lanjut dari beberapa tindakan. Sudah diperingatkan beberapa kali. Jangan biarkan hal-hal negatif melekat pada Anda. Atik terlalu banyak memelukmu. Taktik Atik adalah menarik diri. Saat kamu bergerak maju, serangan balik ini melibatkan pukulan jab dengan tangan depan dan pukulan lurus dengan tangan belakang. Begitu masuk dan peluk aku segera. Taktik melakukan serangan lutut. Gesekan rendah yang menyebabkan terjatuh dianggap sebagai pukulan berat. Tindakan kehilangan keseimbangan. Hal ini tidak termasuk dalam kriteria penjurian. Lihatlah penindasan Su Xiong. Menjadi lebih aktif dan proaktif. Dan bergerak maju lebih cepat. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam proses kemajuannya. Akan tetap berani, Atik terus mengayuh. Apa gangguan pada gerakan jab tangan depan garis lurus? Biarkan dia melihatnya 2 kali. Ini adalah 2 sapuan rendah berturut-turut. Pelanggaran Su Xiong terlalu langsung. Meski bergerak maju dan memperpendek jarak, pengaturan taktis ini benar. Namun Anda harus mencoba lebih banyak metode dalam proses masuk. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Lalu serang, 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 serang lagi. Melewati gangguan pukulan lurus Atik. Penghindaran Atik barusan sangat fleksibel. Atau mungkin Su Xiong harus melakukan beberapa langkah, ada yang bergerak maju dan mundur, ada pula yang membingungkan lawan. Penyesuaian kecepatan. Serangan lutut ini sangat berbahaya. Serangan lutut lagi memperbaiki serangan lutut.
Salah satunya adalah mundur untuk menciptakan jarak. Seseorang harus menekan dan memukul dengan seluruh kekuatannya. Tapi begitu kedua belah pihak mencapai jarak sedekat ini, akan ada terlalu banyak keterikatan antara kedua badan tersebut. Jadi kita melihat permainannya sekarang. Pertarungannya tidak terlalu intens. Ya, saya sedikit khawatir dengan Su Ziyong di game ini. Dia selalu sangat sombong. Maju saja. Maju saja. Kemudian lawan hanya terus melakukan pukulan jab. Meski pihak lain bergerak maju. Meski lawannya mundur. Namun dalam proses mundur, terus-menerus jab dan tendang hasilnya. Game ketiga, game penentu. Atik masih mundur. Gangguan terus-menerus dari pukulan lurus. Su Ziyong sangat lugas, sederhana dan kasar dalam serangannya memperpendek jarak. Tidaklah pintar memainkan permainan seperti ini. Meskipun Su Ziyong melihat situasi ofensif ini, dia cukup berani dan kompak. Namun menurut saya beberapa perubahan harus dilakukan dalam metodenya. Ya, rasanya tidak terlalu manis sama sekali, kan? Ya. Apakah tim pelatihnya memberinya bimbingan pada putaran ini? Dia tidak boleh dibiarkan melanjutkan garis lurus ini. Jalan lurus ke depan. Saya pikir Su Ziyong harus mengambil beberapa langkah. Untuk melakukan bolak-balik secara konstan di kejauhan, beberapa tipuan. Biarlah Atik ini yang menilai. Buat beberapa masalah untuknya. Kemudian manfaatkan kesempatan saat ini. Lakukan beberapa keluaran tindakan. Atau saat Anda menyerang. Melakukan beberapa tindakan. Lakukan beberapa gerakan palsu untuk mengganggu. Lalu serang lagi. Saya pikir ini akan memakan waktu cukup lama. Su Ziyong ini memberi isyarat. Atik memiliki lebih dari 10 rekaman berturut-turut. Tapi itu berhasil setiap saat. Ya, dan gaya permainan Su Ziyong. Mereka juga akan tertarik dengan kebugaran fisik mereka sendiri. Konsumsinya sangat-sangat besar. Biarkan lawanmu memukulmu seperti ini. Metode Anda sesederhana itu. Ini satu-satunya caraku untuk berurusan denganmu. Juga sangat sederhana. Saya menghemat tenaga. Lalu, mari kita lihat pelanggaran Atik sekarang. Tampaknya semakin nyaman. Dan dengan kendali. Tidak memalukan seperti game pertama dan kedua. Sangat menegangkan. Saat ini, Atik bermain semakin cepat. Saya menyaksikan setelah 4 pukulan. Jelas tahu, Su Ziyong ingin melawan. Sesuaikan jarak ini segera. Atik terus melakukan pukulan samping dan serangan lutut sambil mundur. Keberanian Su Ziyong patut diacungi jempol. Jangan menganggap diri Anda sebagai sasaran bergerak. Kamu tidak tahu. Apa yang bisa saya katakan? Aku sangat mengkhawatirkannya, miliknya. Dan apakah kamu bilang, jika pelanggarannya bersifat langsung dan monoton? Saya ingin Anda menyerang dengan lebih kasar dan keras. Setelah Atik mendapat berbagai gangguan dari lawan-lawannya, terlibat dalam pelanggaranmu, dan cukup monoton. Hanya serangan pukulan dan tendangan. Ya, sangat hambar. Keputusan juri untuk kompetisi ini. Wasit nomor 1 memberi skor 27-30. Wasit nomor 2 memberi skor 28-30. Wasit nomor 3 memberi skor 27-30. Semua wasit dalam pertandingan ini dengan suara bulat memutuskan. Lan Fangsheng.